Kebanyakan orang nunggu bertahun-tahun sampai mereka merasa punya cukup uang buat mulai investasi. Tapi gue milih jalan yang berbeda. Setelah 10 tahun lebih, hasil investasi gue Masya Allah banget dan akan gue jelasin dalam 10 menit ke depan. Tapi gue dulu gaji UMR, mau beli es teh manis aja mikir. Dan bener-bener nggak ngerti apa-apa soal investasi. Orang tua gue karyawan biasa, rantauan dari Padang. Jadi gue tumbuh dengan mindset kalau uang itu bukan segalanya dan akar dari masalah. Kayak sesuatu yang tabu. Jadi cuma dipakai buat bertahan hidup aja. Sampai suatu hari pas gue lagi beli baju bekas, gue nemu satu buku yang ngajarin satu konsep. Yang benar-benar ngubah cara gue lihat uang. Dan begitu gue ngerti satu hal itu, gue nggak nunggu satu detik pun. Gue langsung mulai investasi, pakai uang receh yang gue punya dan yang bisa gue kumpulin. 10 tahun setelahnya, bukan cuma portfolio gue yang tumbuh, tapi ada sesuatu yang terjadi setelah itu, yang ngubah cara gue memandang uang selamanya. Gue Pandeka, konsultan keuangan profesional. Di video ini, lo bakal paham cara mulai investasi aman, kesalahan-kesalahan yang gue bikin yang lo bisa hindari, tapi yang paling penting gue juga akan bahas portfolio jutaan dolar gue. Dan kalau lo sampai sekarang masih belum investasi di pasar saham, lo wajib nonton ini. Yuk sikat! Part 1, seperti kebanyakan orang, gue dulu pikir investasi itu cuman buat orang kaya. Istilahnya ribet-ribet, angkanya gede-gede bikin takut. Tapi satu halaman dari buku yang gue temuin itu merubah semuanya. Suatu hari gue baca buku tentang financial freedom dan investasi. Dan ada satu kalimat yang bikin gue berhenti. Katanya, waktu itu bukan cuman uang. Waktu adalah pengganda investasi paling kuat yang lo punya. Gue selalu pikir buat jadi kaya itu gue butuh banyak uang dulu, ilmu trading dulu, kerja gaji tinggi dulu, nunggu waktu yang tepat dulu. Tapi ternyata yang paling berharga itu bukan uang, tapi waktunya. Halaman itu bikin gue sadar yang paling penting bukan seberapa banyak lo berinvestasi, tapi kapan lo mulai investasinya. Karena ada yang namanya compound interest. Uang kita bisa beranak kayak pohon yang semakin besar seiring waktu dengan aman. Pakai satu kekuatannya, yaitu waktu. Kesalahan finansial terbesar itu mikir kita masih punya waktu buat menunda investasi. Jadi daripada nunggu sampai gua siap, akhirnya waktu itu gue mulai aja pakai uang berapapun. Apapun yang gue punya, walaupun itu receh. Gue potong pengeluaran, gue cari bisnis sampingan, gue nabung mati-matian biar bisa mulai investasi. Gue bener-bener paksa diri gue. Ada hal yang gue banggakan kayak mulai bisnis pertama gue waktu itu, cari kerja tambahan, belajar budgeting, belajar skill baru. Tapi ada juga hal yang gue malu-maluin juga. Kayak minta bayarin makan sama pacar gue biar duit makannya bisa dibuat investasi. Wok jangan ditiru. Tapi pertama kali gue berhasil punya 1 miliaran di pasar saham, tiba-tiba datang cobaan yang belum pernah terjadi. Saat gua investasi, pandemi COVID kejadian. Perang meledak di berbagai tempat. Pasar saham jatuh bebas. Gua kira investasi itu tentang untung terus. Ternyata gua malah lihat uang gua menyusut ketika itu. Dan buat gua waktu itu, wah rasanya kok jadi beresiko ya. Gue jadi mulai overthinking, kebanyakan mikir. Gue mikir ini salah nggak ya? Apa gue kurang pintar sahamnya? Apa gue tarik aja duitnya pas lagi rugi kayak gini? Takutnya ntar habis. Wah jadi bikin tidur nggak nyenyak. Setiap bulannya nilainya jadi turun. Perut gue rasanya mules nih, duit gue nanti bakal hilang apa gimana. Dan di titik ini biasanya orang panik dan menyerah. Gue jujur aja hampir. Tapi gue mulai cari info, buka YouTube, baca forum keuangan. Dan anehnya semua orang bilang lagi diskon nih. Saham lagi sale, buy the dip. Gue balik lagi ke halaman buku pertama itu. Dan gue mutusin satu hal aja, gue nggak bakal berhenti. Kalau gue mau masa depan finansial gue berubah, gue gak bisa kabur sekarang dari pasar saham. Masalahnya tiap lihat portfolio turun, gue jadi stres banget. Jadi gue sadar kalau mau konsisten, gue harus ngilangin emosi dari prosesnya. Kalau tiap hari gue mantengin harga saham, gue bisa gila. Akhirnya gue otomatisasi semuanya. Set auto invest semuanya tiap bulan. Jadi gue gak perlu mikir, gak perlu tegang, gak perlu panik. Dan keputusan itu jadi titik balik terbesar dalam hidup finansial gue. Sistem itu jalan di belakang layar bertahun-tahun. Gue cuman sentuh kalau mau nambah uang ekstra aja pas mau serok. Dan ternyata portfolio investasi gue yang gue paksa-paksa itu untungnya Masya Allah banget. Gue mulai dari 1 jutaan dulu. Sekarang di luar properti, investasi gue di liquid investment kayak saham, unit trust, ETF, obligasi ada 8 miliaran lebih.
Dan dalam perjalanannya, gue juga bisa tetap menikmati hidup dan melunasi beberapa properti. Lo juga bisa. Lo harus paksa diri lo buat investasi dan berkembang. Mulainya dari mana biar aman? Mulainya dari memastikan kita pakai 15% aja dari penghasilan kita tiap bulan buat investasi. 15% aja. Duh bang, saya banyak kebutuhan mendesak nih. Ya artinya antara lo harus kerja lebih keras nambah penghasilan atau mengurangi pengeluaran lo. Karena kalau lo nunggu sampai siap, lo bakal kehilangan semua kesempatan itu. Semua pelajaran, semua pertumbuhan diri. Tapi yang bakal lo lewatkan adalah keuntungan 10% per tahun di pasar saham. Yang sudah terbukti hampir 100 tahun. Coba lo lihat chart ini. Pasar saham global itu untuk rata-ratanya 10% per tahun. Tapi ingat, semua ini pakai dolar. Artinya untungnya sekitar 13% per tahun karena rupiah melemah 3% per tahun terhadap Amerika dolar. Artinya apa? Kalau lo nggak berani mulai, lo kehilangan untung 13% per tahun berapapun duitnya dalam jangka panjang. Kalau masih nggak ngerti, tanya di kolom komen ya. Insya Allah gue jawab satu persatu. Tapi gue melakukan banyak banget kesalahan. Gue akan bahas di poin kedua. Ketika gue mulai investasi, gue melakukan banyak banget kesalahan dan mungkin bikin garis rambut gue nih mundur dikit jadi rada botak. Kesalahan pertama, gue pengen cepet kaya dari investasi. Walaupun gue investasi jangka panjang pakai auto invest, di samping itu gue juga coba day trading, main saham gitu loh, main opsi saham. Pilih saham satu-satu berharap jadi miliarder dalam semalam. Hasilnya rugi dan tiap pasar merah gue depresi, stres gitu. Itulah kesalahan selalu gue zaman dulu itu. Kadang-kadang bangun pagi, iya portfolio marah, waduh jadi tidur lagi nggak bisa gitu saking sedihnya. Nggak seru sama sekali hidup. Harusnya waktu-waktu itu gue pakai buat belajar. Fokus aja nyicil ke paket saham. Bahasa gampangnya ya dollar cost averaging. Dari 15% penghasilan kita per bulan itu. Gak peduli harga naik atau turun dan fokus aja ke ETF, Exchange Traded Fund. Itu kayak lo beli satu keranjang isinya banyak perusahaan sekaligus jadi lebih aman, gak pilih-pilih. Kenapa gak kripto atau saham tunggal bang? Ngapain? Kenapa harus paket? Ya mungkin seru sih lo beli kripto, kelihatannya keren orang pada ngomongin. Tapi lebih ribet dan lebih stres. Dan sebagai investor pemula, lo belum tentu siap. Kesalahan kedua, gue investasi terlalu banyak. Gue gak punya perencanaan yang jelas. Waktu itu gue cuma mikir beli sebanyak mungkin. Ketika gue udah mulai kerja di luar negeri, karena duit gue banyak, sikat terus buat investasi. Ternyata di tahun kedua di luar negeri gue harus bayar pajak penghasilan yang gede. Amsyong gitu. Jadi, wah ambil duit dari mana nih gitu. Dan itu juga bikin stres banget. Gue jadi pusing mikirin apa gue harus cairin investasi gue ya atau enggak. Gue harusnya mikir berapa persen penghasilan bulanan gue yang bisa gue masukin ke investasi yang bisa bikin tidur nyenyak. Bukan gimana caranya masukin uang sebanyak mungkin. Sekarang gue pakai sistem persentase biar nyaman. Karena kekayaan jangka panjang itu soal konsistensi. Bukan nekat pengen cepet kaya instan. Kesalahan ketiga, gue terlalu tertutup. Gue gak ngobrolin investasi sama teman atau keluarga yang bisa mendukung gue. Jadi waktu itu gue kerasa sendirian pas investasi. Padahal ini permainan jangka panjang, permainan tim sama pasangan kita. Harusnya gue diskusi lebih banyak. Belajar dari kesalahan orang lain juga. Sekarang gue jadi punya banyak temen yang bisa diajak ngobrol soal saham, soal investasi, biar ketawa bareng kalau pasar crash, dan itu bikin perjalanan ini jauh lebih ringan. Makanya gue juga bikin komunitas online gue di perkasapandeka.com, di mana banyak orang bakal saling support, dan gue bisa bantu arahin keuangan lo ke arah yang lebih baik. Dan bimbing lo sampai 1 tahun penuh untuk capai tujuan finansial lo. Apakah bayar hutang, kebebasan finansial, atau sekedar bimbing lo cari paket investasi yang tepat di perkasapandeka.com. Biar lo tahu lo nggak sendirian. Tapi portfolio gue kayak gimana? Nah, makanya kita masuk ke part ketiga. Nah, gue itu beberapa tahun lalu beli rumah di Singapura dan lo silahkan cek di Google gitu ya kalau apartemen 3 kamar, 4 kamar itu berapa nih, intinya jutaan dolar. Dan gue juga udah lunasin beberapa rumah di Indonesia, jadi sekarang sebenarnya hampir 50% investasi gue tuh di properti. Yes, gue beruntung karena gue dan istri sama-sama hirit, sama-sama punya tujuan. Dari zaman pertama kali 16 tahun lalu kerja, sama-sama padan kita sama-sama kerja. Dan kita waktu itu fokusnya beli rumah dan melunaskan rumah. Tapi properti bukan buat semua orang karena modalnya tinggi. Dan kebanyakan properti juga tidak sehat, gak jadi aset, gak ngasilin duit. Karena nggak menghasilkan. Tapi gue berencana menjualnya dan masukin beberapa ke ETF juga.
Nah, kalau gue cuman fokus ke liquidnya, ada sekitar 8 miliar investasi liquid gue, which is di saham, obligasi, cash, emas, dan lainnya. 60% investasi gue di ETF, unit trust, atau mutual fund. Intinya semua di paket saham aman. Di video ini gue bahas semua jenis investasi yang gue barusan sebutin. Dan yang paling besar ETF gue adalah VWAE dan SCHG. Itu adalah paket saham seluruh dunia. Di VWAE dan SCHG adalah paket saham teknologi. 10% di saham tunggal luar negeri. Yes, gue nggak punya satu saham dalam negeri karena jujur aja gue nggak berani, rupiah melemah yang dahsyat. Gue punya sekitar 5%-an di kripto. Ini uang yang gue siap hilang. Makanya setiap dengar orang pada berani di kripto all in, gila. Gue sih nggak berani. Ini investasi yang bisa turun minus 70%, 80%, kapan aja. Gue punya 10% di cash, 15% obligasi, emas, dan seterusnya. Tapi kalau ada satu hal yang bisa lo ambil dari video ini adalah lo nggak perlu kaya buat mulai investasi. Lo cuman perlu mulai ke depan. Semuanya nggak akan kelihatan masuk akal. Titik-titik itu baru bakal nyambung kalau lo lihat ke belakang. Kalau lo mulai sekarang, 5 tahun lagi lo bakal takjub sama diri lo sendiri. Yang penting sekarang mulai aja. 20.000 rupiah kek, 1 juta kek, yang penting bangun kebiasaan. Belajar sambil jalan. Lo gak bakal jadi miliarder dalam semalam. Yang paling penting cuma satu, mulai. Gue pribadi investasi udah 16 tahunan. Karena Allah bilang di surat An-Najm ayat 39, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Mulai adalah bagian dari usaha. Tapi kalau kalian mau tahu cara ngatur duit dan tutorial investasi saham dari nol, silahkan klik video ini ya. Thank you for watching. Assalamualaikum.